Halo teman-teman Frim, ketemu lagi dengan saya Nas Umar. Kali ini kita akan membahas 2 kesalahan fatal orang-orang dalam mengatasi cedera. Pertama, karena mendiamkan. Jadi kesalahan fatal pertama adalah kebanyakan orang tuh kalau cedera tuh ngediemin cederanya. Ya udah, diem aja ntar juga sembuh gitu. Contoh misalkan orang yang suka lari ya, baik yang full maraton atau yang half maraton atau yang hanya 10 km atau 5 km ya. Ya biar misalkan dia cedera di lutut gitu kan. Aduh, cedera lutut, saya istirahat dulu lah. Jadi cuman istirahat doang. Kemudian nanti kalau udah sembuh lanjut lagi. Ini tuh salah. Nomor yang kedua, kesalahan yang kedua adalah terlalu mudah menyimpulkan penyebab cedera. Contohnya misalkan lari. Oh iya, aku cedera, kenapa? Lari. Jadi sesimpel itu. Padahal ada alasan-alasan lain gitu. Itu hanya trigger doang, hanya apa ya? Ya perangsang doang. Padahal penyebab cederanya itu banyak di belakangnya. Hamil misalkan ya, hamil kan sakit di sini. Ya cuman kenapa sakit pinggang? Iya gara-gara hamil gitu. Seolah-olah hamil itu sebuah kutukan gitu ya. Seolah-olah kayak nih hargai gue nih gara-gara hamil jadi sakit pinggang gitu. Jadi kita sangat simpel sekali mendiagnosanya gara-gara hamil. Nah, jadi 2 kesalahan itu sampai sekarang masih dilakukan. Gitu. Nah, kenapa mendiamkan cedera itu dianggap kesalahan fatal? Pertama, karena cedera yang didiamkan kecenderungannya akan merusak postur, gitu teman-teman. Cedera yang didiamkan juga akan sembuh sakitnya. Ingat, karena memang tubuh ini tuh punya ini ya, tubuh tuh sudah punya sistem untuk menyembuhkan titik-titik yang cedera. Gitu ya, baik cedera yang robek ataupun cedera yang hanya kelelahan itu kecenderungannya tubuh kita udah punya cara untuk mengobatinya. Cuman kalau kita mendiamkan cedera itu bisa jadi nanti posturnya akan geser. Contoh misalkan telapak kaki retak. Ya, misalkan telapak kaki kayak geser, kayak saya juga pernah. Sekarang juga kayaknya belum balik-balik amat ya. Nah, terutama untuk orang yang lari. Nah, itu ketika agak kayak overtrain di telapak itu kayak, jadi nanti cenderungnya kalau dalam istilahnya kalau dalam istilah postur itu aversion. Jadi beban tubuhnya cenderungnya ke depan, bukan flat ya, tapi kayak ke dalam. Jadi tulang punggung kakinya itu kalau berdiri itu kayak kedorong ke dalam, beban tubuhnya kedorong ke dalam. Nah biasanya itu entah karena retak atau apa gitu ya, cenderungnya kayak retak ringan. Nah mereka biasanya mengeluhnya gini, tiba-tiba tumitnya sakit atau pokoknya kakinya sakit banget lah gitu ya, terus didiemin. Nah setelah didiemin kemudian sembuh, terus dibawa lari lagi. Nah ini yang bahaya didiemin. Kenapa? Pada saat didiemin terus bentuk kakinya ke dalam, terus lama-lama sembuh, itu jadinya beku. Posturnya nggak balik lagi teman-teman. Jadinya beku akhirnya apa? Nanti kalau buat lari lagi malah jadi beresiko cedera. Ya. Jadi sakit yang didiamkan itu akan beresiko cedera yang berulang dan kecenderungannya akan lebih parah. Kenapa? Karena sebenarnya yang pertama itu posturnya geser tapi kita nggak nyadar gitu. Karena ya udah pas begitu posturnya geser, lama-lama badannya menyesuaikan, serat-seratnya jadi sel-selnya udah menyesuaikan, sembuh, tapi ada sesuatu yang beku di sana. Gitu teman-teman. Ketika kalau udah bergeser ya berarti ada sesuatu yang rapuh, fragile. Kenapa teman-teman? Karena postur yang alami yang sudah diciptakan dari Tuhan itu adalah sebuah bentuk yang paling kuat untuk beraktivitas. Ketika udah geser sana geser sini, berarti akan ada penurunan kualitas gitu. Misalkan telapak kaki ya, nantinya sudah nggak bisa lari cepat lagi, gampang kram atau bahkan cedera terulang, cedera yang berulang. Demikian juga sakit lutut atau sakit pinggang. Gitu teman-teman. Nah terus kesalahan yang keduanya adalah tadi kenapa yang namanya mudah mendiagnosa. Kita terlalu mudah mendiagnosa itu nggak boleh, itu salah.
Ya karena memang misalkan contoh nih, banyak orang cedera lari 10 kilo misalkan. Iya cedera gara-gara lari nih, memang lari itu jahat, lari itu jelek gitu. Nah, jangan-jangan gini teman-teman, jangan-jangan memang eh, badanmu yang nggak beres gitu, karena manusia itu termasuk manusia yang sempurna dan memang kalau dilatih bisa untuk melakukan aktivitas yang berat, termasuk lari yang jarak jauh gitu. Ketika 10 kilo tiba-tiba cedera, jangan disalahin larinya, oh lari jahat, lari nggak bagus gitu. Nah, coba cek lagi. Nah, cara ngeceknya gimana ya? Paling gampang datang ke ahli-ahli postur, fisioterapi, pilates, yoga, atau ke frame, nanti kita bantu. Nah, dari situ akan ketahuan, oh ternyata posturnya yang buruk. Nah, kalau posturnya buruk, ya mau buat lari cuma 5 km aja juga akan beresiko cedera gitu. Jadi lari itu hanya sebagai trigger, tapi sebenarnya penyebab dari cederanya adalah bad postur, postur yang buruk gitu. Atau diakibatkan oleh otot yang lemah, posturnya sebenarnya baik-baik saja gitu, tetapi memang ototnya lemah atau kaku, jadi strength and flexibility-nya buruk ya, kualitas ototnya jelek. Secara postur bagus, tetapi kalau untuk aktivitas berat seperti lari itu tidak proper. Kenapa? Karena lemah. Ya, kualitas otot yang bagus adalah kualitas otot yang strength-nya bagus, kemudian flexibility-nya bagus, imbang. Dua-duanya imbang. Terus sisi luarnya sama sisi dalamnya kualitasnya sama, depan sama belakang itu kualitasnya sama gitu. Nah, misalkan kayak yang saraf kejepit nih. Saraf kejepit ini kan kalau yang orang hamil pasti ya gara-gara hamil nih gitu ya. Nah, padahal ya kesalahannya adalah bad posture juga nih, atau enggak otot panggulnya memang lemah sehingga pada saat hamil itu dengan mudahnya itu jadi kayak lordosis gitu, ada kompres yang berlebihan di sini. Padahal kalau otot-otot panggulnya kuat ya, baik otot panggul depan, panggul kanan, pokoknya di area panggulnya bagus, maka kalau pada saat hamil kayak nggak ngaruh, nggak berasa gitu. Capek mungkin iya karena ada beban di perut, tetapi kualitas ototnya itu akan dengan mudah menjaga postur. Makanya orang-orang yang otot-otot panggulnya bagus, dia itu kayak nggak berasa hamilnya ya. Bahkan kayak hamil 7 bulan mereka masih olahraga. Dan begitu lahiran 1 bulan udah olahraga lagi dan udah aktivitas normal lagi. Kenapa? Ya karena memang otot-ototnya mensupport. Ya, jadi sakit pinggang pun nggak ada rasa sakit pinggang. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sakit pinggang, jangan mudah kayak, oh ya aku gara-gara hamil nih gitu. Ya padahal gara-gara elu yang lemah gitu. Nah buat ibu-ibu calon ibu, buat pasangan-pasangan yang masih berencana mau melahirkan anak lagi, nah sebelum hamil atau minimal ya pada saat, kalau misalkan tiba-tiba gini, tahu-tahu hamil gitu ya, mumpung masih kecil hamilnya, kuatin aja ototnya. Terus kalau ada yang bilang, loh bukannya kalau lagi di trimester pertama kita itu nggak boleh olahraga yang keras-keras ya? Ya mungkin olahraga yang hardcore jangan. Tapi kalau hanya nguatin otot-otot yang di sini itu bisa ya, karena dia itu bisa menggunakan gerakan yang lambat ya untuk menguatkan otot panggul dan tidak pakai momentum gitu. Bukan gerakan-gerakan otot dinamik yang loncat-loncat gitu teman-teman. Nah sehingga nanti pada saat hamil pinggangnya udah nggak sakit lagi gitu. Demikian dengan cedera-cedera yang lain, contohnya cedera orang-orang yoga, misalkan yang suka arm balance ya sering yang namanya cedera pergelangan tangan. Nah rata-rata sih mereka hanya bilang begini, iya aku cedera pergelangan tangan karena banyak chaturanga gitu. Dia nggak ngeh kenapa dia cedera, jangan-jangan karena teknik yang salah gitu. Jadi jangan langsung menyalahkan, gara-gara banyak chaturanga nih pergelangan tangannya salah gitu. Atau jangan-jangan ada kelainan di pergelangan tangannya. Itu yang mesti harus dicari lebih lanjut. Gitu teman-teman ya. Dengan tidak mengulangi kedua kesalahan fatal di video ini, mudah-mudahan kita akan terhindar cedera ke depannya. Atau yang sudah cedera, ke depan akan sembuh dan cederanya tidak terulang lagi. Oke, itu aja tips saya tentang 2 kesalahan fatal. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lainnya.
Jangan lupa untuk subscribe video ini, karena dengan adanya subscriber yang makin nambah, kita jadi makin semangat untuk bikin konten yang baru. At least ya, kita jadi ngerasa, oh ada yang mengapresiasi konten ini loh, gitu sih teman-teman. Itu aja, saya Nas Umar, salam Fit to Freedom, dadah.